Nama beta Isra. Beta lahir di sini, di Banda Neira. Pulau yang terkenal dengan sejarah dan hasil rempah. Berabad-abad yang lalu, pulau ini diperebutkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Dorang rela berperang antar bangsa demi merebut rempah dari pulau ini. Bagaimana tidak? Pulau ini adalah penghasil rempah yang jadi primadona pada masa itu, terutama yakni buah pala. Dia pun nilai sangat berharga. Bahkan konon harganya lebih mahal dari emas. Beta sering dengar cerita-cerita dari orang tua-tua tentang sejarah dan buah pala itu sendiri. Beta pun rasa penasaran muncul. Bagaimana perjalanan dari buah bersejarah ini? Run, salah satu pulau di Kepulauan Banda yang jadi saksi sejarah atas beberapa peristiwa di masa lalu. Tujuan beta ke pulau ini adalah baku dapa deng sahabat lama, seorang sejarawan muda Banda, putra asli Pulau Run. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lama sekali ini baru. Kapan sampai? Baru saja. Alhamdulillah. Beta ke rumah. Tapi Iya, iya, katanya iya. masih di masjid. Ya beta coba cari ke sini. Iya, ini baru selesai sholat ini. Masya Allah. Apa Oke. kabar? Bye, alhamdulillah. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Lama betul ini baru baku dapa ini. Iya. Jadi ini mau ke rumah? Mau ke rumah dong. Oke, ayo kita ke rumah sekarang. Oke, Tapi. Oke. Bung duduk dulu. Nanti kita ganti baju dulu. Siap. Oke. Bagaimana? Ini buku baru ini, Bung baru tulis. Iya, itu Masya Allah. 2 bulan yang lalu baru terbit. Ini yang menarik ini, daftar isi ke-6, Bung. Run dan Manhattan. Peristiwa apa itu? Yaitu cerita tentang kampung halaman saya yang dulu pernah ditukar oleh Inggris dan Belanda antara Pulau Manhattan di dataran Amerika Serikat dengan Pulau Run yang ada di kawasan Kepulauan Banda Neira. Bagaimana ceritanya sampai bisa ditukar, Bung? Ya itu karena pala. Karena dulu itu kan jauh sebelum
VOC menguasai Kepulauan Banda, itu rempah pala ini sudah menjadi incaran dunia. Yang kita kenal dalam sejarah Eropa itu Portugis pada tahun 1512. Tapi sebenarnya kalau mau dirunut secara historis, sudah ada bangsa Arab, bangsa Cina yang menguasai, mengambil manfaat dari penjualan rempah pala ini. Baru pada masa Portugis lah kita menemukan itu dengan catatan-catatan historis yang lebih jelas. Nah, pala itu begitu luar biasanya dibutuhkan oleh dunia karena memang dia menjadi komoditi utama. Apa istimewanya pala? Ya, dia kebutuhan dunia, artinya semua kebutuhan hidup orang di masa itu tidak lepas dari manfaat dari pala ini. Dia bisa menjadi penyedap rasa di masakan kuliner, Rempah. ya rempah ya. Lalu kemudian juga bisa menjadi bahan kecantikan, dan bahkan ada salah satu riset yang menunjukkan bahwa bahkan sejak zaman Mesir kuno itu rempah pala sudah menjadi bahan pengawet mumi pada masa itu. Jadi saking begitu berharganya. Nah, mereka mencoba mencari jalur itu sampai akhirnya ditemukanlah jalur dari yang menghubungkan antara Eropa, Afrika, lalu ke Malaka. Nah, dari Malaka inilah pintu menuju ke Banda Neira. Portugis 1512 itu dari Malaka baru masuk ke Banda Neira. VOC menggunakan jalur Portugis, juga begitu Inggris. Nah, begitu penguasaan di masa VOC yang menguasai hampir seluruh Kepulauan Banda Neira, hanya 2 pulau yang tidak mampu mereka kuasai. Tidak mampu dikuasai oleh di Kepulauan Banda Neira sudah dikuasai hampir seluruhnya oleh VOC. Hanya ada 2 pulau di Kepulauan Banda yang tidak mampu diambil alih oleh VOC, justru diambil oleh Inggris, ya, dikuasai oleh Inggris, yaitu Pulau Ai sama Pulau Run. Pulau Run sama Pulau Ai. Nah, sekian bertahun-tahun mencoba direbut sama VOC, tapi berkali-kali juga gagal. Memang Pulau Run berkali-kali jatuh di tangan VOC, tapi berkali-kali juga berhasil dikuasai oleh Inggris. Jadi bendera Inggris itu di Nailaka situ dengan di sini itu berkibar sekian lama karena VOC hanya mampu menguasai di sebelah pulau-pulau yang lain selain Ai dan Run. Nah, karena begitu ingin memonopoli seluruh komoditi pala di Kepulauan Banda, akhirnya VOC mencoba merebutnya lewat sebuah perjanjian damai di Breda. Ya, pada tahun 1667 itu. Nah, disitulah terjadinya pertukaran pulau. Semacam tukar guling begitu. Tukar guling. Nah, sekarang kondisi saat ini, apakah masyarakat di Pulau Run masih memanfaatkan pala, masih budidaya, masih menjaga? Sudah pasti mereka orang Run melihat pala itu ya sebagai kebutuhan hidupnya sampai hari ini. Mereka masih mengandalkan itu untuk hajat hidup sehari-hari. Masih menanam pohon pala, masih mengolahnya secara baik di perkebunan mereka, meskipun dengan cara-cara yang masih sangat tradisional ya. Tapi itu masih dilakukan sampai hari ini. Masih. Kita bisa lihat di mana? Oh, bisa kita jalan-jalan di Beta Bukabong. Boleh, menarik itu. Biar tahu langsung di tempat. Iya. Ayo kalau begitu, kita pergi. Baik. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lengkap ya? Baik. Alhamdulillah sampai di Katrok punya lokasi. Ini Bapak Tora, pemilik kebun ini. Bapak Haji Tora. Nah, ini kita bawa teman dari Neira untuk lihat-lihat
bagaimana pengolahan pala, termasuk sampai penanamannya di sini. Kali mungkin bisa cerita-cerita sedikit. Ya, pala bagi orang Banda itu sebenarnya bukan sekedar komoditi, tapi sesungguhnya adalah hidup itu sendiri. Jadi peremajaan pohon pala sesungguhnya adalah peremajaan atau penanaman kembali hidup masyarakat Banda. Penembangan pala atau penembangan pohon pala adalah sesungguhnya pemangkasan atau penembangan hajat hidup orang banyak di Banda Neira ini. Saya kira itu. Berarti pala bagi orang Banda itu selaras dengan hidup orang Banda. Betul sekali. Harus terus dijaga. Iya, sangat. Tapi bagaimana kondisi sekarang, Bung? Nah, itu yang menjadi ironi. Ya. Ada saja beberapa petani pala, ya, yang memang masih mengelola pala ini secara sangat-sangat terbatas dan tradisional. Ya mungkin keterbatasan teknologi, keterbatasan pengetahuan, sehingga akhirnya banyak sekali kita lihat pala-pala itu yang terbuang percuma, ya, yang tidak dikelola secara maksimal. Meskipun ada 1-2 yang baik, tapi secara umum masih ada pihak atau orang-orang yang atau petani pala yang masih sangat terbatas dalam cara pengelolaan. Oke, Bung, kalau begitu, bagaimana kata orang-orang Banda untuk bisa kelola pala dengan baik? Bagaimana caranya? Sebaiknya Bung bisa datang ke ada salah satu orang dari keturunan Van den Broek. Dia tinggal di desa Walang. Di Walang, Banda Besar. Banda Besar. Itu mungkin dia bisa menjelaskan lebih lanjut soal bagaimana cara pengelolaan yang baik. Keturunan Perkenir berarti? Keturunan Perkenir di Banda Besar dari marga Van den Broek. Ya. Oke, Bung, beta akan ke sana. Mudah-mudahan ketemu. Baik. Dari Bung Farid, beta temukan sejarah betapa istimewanya buah ini. Sampai-sampai Polorun yang kecil itu diperebutkan oleh 2 bangsa yang besar pada masanya, yakni Belanda dan Inggris. Beta juga mengerti kalau ada ikatan yang kuat antara orang Banda dengan buah pala. Pala dengan orang Banda bagaikan satu kesatuan tubuh yang utuh, yang tak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Van den Broek. Beta jadi penasaran, siapa orang yang dimaksud dari Bung Farid itu? Setelah berabad-abad, apa betul masih ada orang yang mau pertahankan pengelolaan pala macam zaman dulu? Beta sebelumnya sudah ketemu dengan Pak Farid. Iya, iya. Lalu dari Pak Farid cerita bahwa coba ke Walang. Di sana ada keturunan Van den Broek, keluarga marga Van den Broek. Iya. Itu adalah keturunan terakhir dari Perkenir yang katanya masih kelola pala. Iya. Makanya betul. beta datang ke sini. Apa Iya, betul iya. itu, Pak? Betul. Beta adalah generasi yang ke-13 dari Van den Broek. Oh, 13. Iya. 13. Jadi bukan Broek ya, tapi Broeke. Broeke. Iya. Oh, yang benar Van den Broek. Broeke. Pak Pongki, beta boleh tahu cara Pak Pongki sekarang kelola pala, apa masih sama dengan zaman Belanda, ataukah sudah berbeda? Mungkin bisa Pak Pongki cerita. Untuk mengelola pala, biji pala ya, Biji pala ya. Beta masih tetap memakai dengan cara yang pernah dilakukan oleh kakek dan moyang saya. Jadi sing berubah. Tidak berubah. Tetap. Jadi sistem pengasapan ya. Sistem pengasapan. Iya, sistem pengasapan. Bagaimana cara Pak kelola pala dari awal, dari mulai cara panen,
Lalu pilih palanya bagaimana, apakah langsung panen semua atau bagaimana, terus bagaimana sampai di sini, Iya. ke sini. Jadi begini ya, kan ada koordinator lapangan ya. Koordinator Iya, lapangan. anggap saja mandor lah. Mandor, iya, iya. Mandor kebun. Kebun, Kan? iya. Nah, dulu ketemu bilang mandor kebun. Iya. Nah itu nanti dia yang bawa laporan, toh pala kondisinya sebegini, pala dan kondisinya sebegini. Nah terus berarti cuma tanya nanti berapa lama lagi, sekitar 1 bulan. Coba bawa sampel dulu. Nah turun bawa sampel barang 10. Jadi sampel tuh bukan ambil satu pohon, bukan. Terhadap ambil, iya, iya, ambil sebagai langkah-langkah iya, begitu ya. ambil sampel saja, ambil Iya, sampel acak acak begitu kan? saja. Iya, iya, iya. Terus sudah kita periksa. Oh ini tunggu 1 bulan lagi, toh. Bisa Oh, tahu, bulan kan? Bisa. Oh tahu, jelas sudah belajar dari dulu kan. Iya, iya, Sudah iya. belajar gitu. Jadi semangati semua itu. Iya. Nah jadi begitu nanti waktu yang kita tentukan sudah dekat, toh. Dong panggil ketum naik. Mulai panen. Naik dulu di lapangan. Naik dulu. Kontrol Oh, dulu. kontrol dulu. Iya. Kontrol kita lihat di mana buah pala yang sudah masak secara fisiologis dia terbelah Ah, dalam satu pohon itu macam ada contoh ya, Ah. macam ada 1000 buah. Oke. Toh, ketung lihat 150 diantaranya sudah terbuka. Nah itu baru bisa dipanen. Baru bisa Iya. dipanen. Cuma ada beda dengan zaman kolonial dulu ya. Iya. Kalau kolonial dulu itu khusus ambil pala yang sudah buka saja. Tak boleh pala yang masih tertutup. Hanya yang tak buka yang panen. Iya, sebab ada sanksi. Ada sanksi. Kalau ambil pala yang belum terbelah, toh Iya. itu hukumannya bisa sampai 3 bulan. Berat. Ada sanksinya. Wah, Jadi wah. lebih pala turun dari gunung, katong kupas dia pufuli dulu ya. Kupas puli. Kupas pulinya dulu. Dia yang merah itu kan? Iya. Dia yang melekat di dia tempurung gitu Iya, ya. iya, iya. Habis nanti pagi hari baru ketong puli, ketong pakai tampah model begini. Nah, ini iya. taruh di sini. Ini zaman dulu punya begini sudah. Begini sudah. Iya, dia khusus untuk puli, ya. Itu jarang kita lihat Oh, ini. bukan sejarah, orang terpakai. Terpakai. Iya. Nah, jadi pulinya taruh sini, toh. Terus palanya ketong bawa naik di tempat pengasapan. Oke. Nah, tapi satu syarat, kalau pala baru, ketong tak boleh kasih nyala api dulu. Castingnya selama 4 hari atau 5 hari. Toh, sebelum kasih nyala api. Jangan ketong kasih nyala api nanti panas, belum panas siang matahari, tambah dengan panas api nanti pala hangus. Pala jadi hangat. Jadi katong kestingan dengan panas matahari dulu di dalam bawah seng ya, di bawah seng itu kan cukup panas ya. Iya, ada hawa panas dari matahari iya, kan? itu kastingan barang 4 atau 5 hari. Baru sesudah itu, toh, setiap jam 5 sore atau jam 6 sore, katong siap dengan tungku yang masing-masing. Itu kurang lebih hampir 1 bulan ya. Di atas 3 minggu. Itu sampai bisa kering. Untuk kontrolnya setiap 4 atau 5 hari lagi, katong urai dia lagi, bolak-balik. Kalau misalnya sekarang dikelola dengan cara modern dengan teknologi, kira-kira bisa? Lebih bagus. Sebab beta juga pernah lihat sendiri toh. Macam dari Dinas Pertanian ada pernah memberikan bantuan di daerah-daerah ya. Khususnya ada di Banda juga ada beberapa lokasi itu ya. Apa itu? Solar dry dome. Oh. Itu untuk pengeringan pala yang Solar dryer. iya, dome. itu bagus sekali. Beta lihat sing terlalu lama, sing makan biaya, toh. Termakan biaya, Iya, baru cuma biaya pakai operasionalnya tenaga. Iya, ada lain. tinggal pakai tenaga matahari. Tenaga matahari. Itu berapa hari? Itu cuma 4 atau 5 hari suka kering. 5 hari suka Iya, kering? bisa angka itu. Wah. Sebab panasnya kan bukan cuma siang malam, 24 jam tuh stabil dia panas. Dia kualitas sama dengan dapur pala hasil. Iya begini. Memang kalau ketemu bilang sama keringnya ya. Keringnya. Cuma bedanya solar dry dome ya.
tidak terkontaminasi dengan asap. Sedangkan asap itu kan walaupun bagaimana ada kandungan formalin juga. Oh begitu. Iya, itu. Jadi lebih bagus. Apalagi sekarang ini macam ketum dengar di Eropa itu sudah biji pala itu banyak diproses untuk makanan. Jadi lebih bagusnya kalau Pak menggunakan teknologi yang baru. Itu menurut beta begitu. Nah sekarang kan dengan cara Pak Pongki yang sampai sekarang masih pakai cara yang betul-betul rumit, tapi karena mau jaga kualitas pala sehingga dia pala kan jadi bagus. Nah Pak Pongki ini kan panen dan jual pala. Jual pala kemana Pak? Biasa beta jual cukup di Neras saja. Di Neras ini ada pembeli. Ada pembeli. Kadang-kadang di Bandar Besar ini juga ada pengepul kecil ya. Ada. Iya, istilahnya ketemu saling berbagi rezeki lah. Iya. Nah, beta penasaran kan kualitasnya pasti beda dengan orang kebanyakan. Yang beta lihat yang di luar ini, dorang terbikin macam Pak Pongki. Dorang cuman jumur-jumur begitu saja di matahari. Begini, untuk tempat pengasaran pala ini butuh ruangan sendiri ya. Sebab yang jelas asap tuh setiap hari kan jalan terus. Iya. Kalau gabung jadi satu di dalam dapur rumah kan sih mungkin. Iya. Toh? Nah, jadi mereka enggan untuk bikin ya. Dorong macam pemalas begitu. Terus dorong lebih senang lagi kalau jemur di matahari juga. Iya. Sebetulnya juga sering jadi masalah, cuma waktu jemurnya itu terlalu cepat. Kadang-kadang 1 minggu dorong suruh anggap kering. Nah, padahal belum. Itu yang bisa jamur. Iya, bisa jamur ya. Dan jamur itu nanti bikin rusak ya. Timbul aflatoksin. Oke. Itu. Nah, dengan Pak Pongki punya kualitas pala yang begini bagus, waktu jual berarti dia harga beda. Beda apa? Justru harga sama ini yang bikin beta cemburu. Toh? Harganya sama. Dari belakang kok beta begini saja, hasilnya sama saja, toh. Terus beta mulai beralih ke penjualan benih. Iya, benih pala ini. Iya. Dan hasilnya bagaimana? Bukan agak, tapi memang bagus dibanding dengan jual pala yang sukari. Habis begitulah yang bikin ketemu rasa sakit hati. Iya. Gitu. Terus beta ada dengar katanya pala ini yang dong kirim dari Banda bukan cuma pala Banda, itu betul itu? Memang beta pernah bukan berputongkan secara langsung ya. Waktu beta mendatangkan pupuk di Ambon, ya dari Ambon, ya kebetulan beta charter mobil untuk muat barang. Drivernya ini, supirnya bilang pada beta, iya beta sering antar orang Banda pala. Beta tanya, orang Banda pala maksudnya dari pelabuhan ke kota Ambon, bukan dari tempat lain kirim ke Banda. Berarti dari kota kirim pala ke Banda. Bukannya tabula bale itu? Ini dia, berarti sudah ada penyusupan pala dari daerah lain masuk ke Banda. Terus dengan informasi juga toh bahwa sebagian pengepul, entah pengepul besar atau pengepul kecil, beta kurang tahu ya. Orang sengaja beli pala dari luar untuk dong campur dengan pala Banda. Baru dorang ekspor ke Surabaya. Pantas jadi ketempuh itu harga. Sudah yang bikin hancur lagi. Pantas ketempuh harga hancur kalau begitu. Jadi menghancurkan nama pala Banda itu. Mungkin ada saran bagaimana kira-kira pala Banda ini ke depan supaya macam Pak Pongki ini kan tentu merasa prihatin kan, punya pala yang berkualitas tapi harga sama. Mungkin ada apa kira-kira harapan lah, saran atau harapan dari Pak Pongki? Kalau untuk dari petani memang semua susah ya.
kepala di mana ini sudah banyak lah itu. Tapi bagaimana kata hasilnya pala itu kan menurut beta kalau lebih baiknya itu ada pabrik untuk proses pala di Banda dan juga ekspor yang sudah siap jadi begitu. Itu lebih menguntungkan. Berarti perlu ada industri Iya, kan, biar industrinya mungkin UMKM, tapi itu. Iya, supaya pala itu keluar dari Banda sudah berupa bahan jadi begitu. Yes. Sudah kadang sing tergantung dengan orang pun negeri lagi. Kita kira itu yang tepat, Pak. Itu sudah. Bagus sekali ini saran. Itu Om. sudah. Toh. Iya. Ini abang pu dapur pala. Iya. Jadi abang jumur dia di luar dulu, malam baru di sini. Kau bagaimana? Ya jemur dulu 2 hari dulu. Jumur 2 hari di luar. Iya. Matahari macam sekarang Iya. begini. Habis itu Langsung ke sana di. kasihnya di sini. Iya. Berapa lama abang asar dia? Ini 3 hari saja. 3 hari asar. Cukup sudah. Habis 3 hari bisa jual. Iya. Simpang dulu. Bisa simpang, langsung jual juga bisa. Oh, sudah bisa jual. Iya. Jual di mana? Di sini ke di Nera? Di sini banyak. Banyak di Pedagang sini. Di sini. Oh, begitu. Ternyata bikin pala yang betul itu macam yang Bapak Pongki bilang. Pala harusnya diasar dalam waktu lama. Bukan sekedar jumur di matahari macam yang kebanyakan orang Banda bikin sekarang. Dia waktu panen juga tersabarang. Mesti sabar tunggu sampai buah pala itu betul-betul layak par dipanen. Tapi mau bikin bagaimana? Kebanyakan orang Banda tak bisa bikin pala macam begitu karena dorang pu sumber daya dan kondisi yang terbatas. Pak Guru. Nyong.
Sulama berapa nih? Iya. Berdatang lah itu lama. Iya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Ini ada lawar-lawar pala ini. Oh itu tabuka itu. Bagus ya. Masya Allah. Ini Jatuh. biji jatuh. Iya. Ah. Masya Allah. Lama betul kah Pak? Sulama berapa ini? Pak Guru sekarang mengajar di mana? Sponsio. Supansion? Iya. Oh. Jadi sekarang banyak di Kabong sudah? Di Kabong mau bikin apa Kita lagi? kira santai-santai di rumah. Ada suara pempala kah? Kata orang tara urus pala ini bagaimana? Iyalah betul. Dari tadi di Kabong? Iya pagi-pagi tadi kita di Kabong. Ah. Kita dapat ingatan barang-barang ini. Kalau Ah. kita ntar ambil lagi bagaimana? Iya. Jadi tiap hari sudah? Iya ada luas. Kalau ada kosong? Naik. Nah, beta ini masih mau cari-cari tahu tentang pala, Pak. Itu mau cerita. Bisa saja nyong. Lebih baik begini. Ah. Kata orang sini kan begini. Lebih baik kita ke rumah. Boleh lah. Iya kan lebih enak cerita di rumah. Ayo. No? Ayo. Iya, ayo. Lu sana apa? Oh ini dia. Rajin melawat. Ayo minum dulu. Makasih Pak Guru, Ya. makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru boleh kita tanya, Ya, silakan. mengapa Pak Guru masih mau urus pala lah? Padahal kan Pak Guru bisa nikmati masa pensiun, bisa santai-santai. Tapi kenapa Pak Guru mesti balik lagi ke Kabong para urus pala? Ya. Begini, Nyong. Dulu beta sekali sekolah. Iya. Beta pu bapa sutanam pala. Jadi turun kepada beta yang sepansiung ini. Kalau beta cuma jalan-jalan pergi jalan datang beta urus pala yang di hutan tu di Kabong itu bagaimana? Iya. Lama kelamaan pala itu dia hilang, Habis. habis. Padahal pala ini kotor orang Banda punya hasil untuk ke depan. Iya. Betul. Menurut Pak Guru sebenarnya pala itu punya arti apa para katong orang Banda, Pak? Pala ini merupakan hasil utama untuk kotor orang Banda. Kemudian dari zaman dahulu penjajah sudah datang cari hasil pala ini di Banda. Jadi kata orang Banda ini kalau tidak pertahankan ini hasil pala ini, alangkah ruginya kata orang Banda. Sehingga perlu kata orang jaga ini hasil pala supaya seterusnya anak cucu ini orang tetap tahu nih pala ini. Iya, dan sudah jadi bagian dari katong Bagian orang dari Banda. orang Banda punya Iya. hasil. Iya. Lalu sekarang kan katong lihat kondisi sekarang katong pupala ini. Iya. Menurut Pak Guru bagaimana dengan kondisi sekarang? Karena kita dengar-dengar banyak keluhan. Memang kata orang sebagai pengusaha atau punya hasil pala Iya. merasa resah. Pertama harga murah. Harga murah. Harga murah. Kata orang yang punya hasil bukan kata orang yang taruh harga, tapi pembeli yang taruh harga. Jadi bukan katong yang taruh harga. Bukan dari pembeli. Jadi katong pu barang, tapi pembeli yang taruh harga. Iya. Jadi kata orang ya mau termau eko karena orang yang punya uang. Iya, begitu sekarang ya. Sekarang begitu. Ya itu juga Pak Guru yang bikin beta juga resali ya. Makanya beta coba jalan-jalan, Iya. cari-cari tahu. Mangkali Pak Guru dong punya nasihat apa par katong sebagai anak muda di Ya, Banda. beta tambah sedikitnya. Iya. Kamu orang sebagai generasi muda, anak negeri, anak Banda, tolong perjuangkan
hasil pala ini kalau boleh dia punya harga dia lebih meningkat. Jangan seperti sekarang ini. Iya. Itu saja saran beta. Mudah-mudahan nyonya orang bisa perjuangkan itu. Makasih Pak Guru. Beta lihat waktu beta di gunung. Pala kualitas terbaik itu mesti dipanen pada saat tua. Dia pu umur sama dengan proses manusia lahir. 9 bulan baru bisa panen. Dia pu tanda waktu buah pala sumulai tabuka. Habis panen, pala mesti diasar. Bukan sekedar jemur di matahari. Dia berproses sekitar 3 minggu di dalam dapur pala dengan suhu tertentu yang stabil. Dengan adanya sertifikasi indikator geografis, sudah waktunya pala Banda dijadikan sebuah brand. Artinya, hanya produk pala yang berasal dari Banda saja yang boleh menggunakan nama pala Banda dan disertifikasi. Sehingga terada lagi pala yang dibawa dari luar Kepulauan Banda untuk kepentingan keuntungan sesaat dan bikin rugi orang Banda. Daging pala yang sampai saat ini 90% terbuang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan komersil dengan pendampingan manajemen, pengemasan, pemasaran yang tepat akan mampu menghidupi industri rumah tangga di Banda dan akhirnya mensejahterakan orang Banda. Nasihat dari Pak Guru Aru macam tampar beta sebagai anak muda asli Banda yang hampir lupa akan identitas tanah kelahirannya sendiri. Pohon pala tumbuh mengiringi perjalanan sejarah dan peradaban orang Banda sampai sekarang. Pala bukan sekedar mata pencaharian bagi orang Banda, tapi identitas asli orang Banda. Tapi biar identitas lain, markul terkasih kesejahteraan lama-kelamaan pasti hilang. Nilai pala yang tersesuai dengan hajat hidup orang Banda menurut beta adalah penjajahan yang belum selesai sampai sekarang. Sudah terlalu lama orang Banda dapat jajah karena pala. Sudah saatnya nilai pala ditentukan oleh orang Banda sendiri dengan nilai yang pantas yang bisa bikin orang Banda sejahtera. Waktunya bangkit, kembalikan kejayaan rempah pala Banda. Isra Prasetya Idris. Banda kota pala yang permai sudah terkenal sejak zaman dahulu kala. Banda kota pariwisata, beta selalu ingat padanya. Beta selalu ingat padanya. Beta selalu